Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Nadira Rahma Fajriah sebagai pemateri pertama. Kedua rekan saya yaitu Isda Jayanti dan Indah Syafira. Baik, di sini saya akan membahas teori moneter. Yang pertama pembahasannya ada permintaan uang. Permintaan uang sendiri merupakan istilah bagi para ekonom dalam menjelaskan alasan individu atau perusahaan memegang sejumlah uang. Dilihat secara garis besar, ada dua alasan mengapa individu atau perusahaan memegang uang. Yang pertama ada transaction demand, yaitu kebutuhan untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada asset demand, yaitu kebutuhan untuk berjaga-jaga. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Umumnya faktor tersebut sejalan dengan teori pendapat yang dikemukakan oleh J.M. Keynes. Faktor-faktornya adalah yang pertama, meningkatnya kekayaan. Yang kedua, pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat tukar. Yang keempat, kebutuhan untuk berjaga-jaga. Dan yang kelima, kebutuhan membuat spekulasi. Materi kedua yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia, dan keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan moneter ini disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang di dalam dan di luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan suku bunga dan juga mengendalikan jumlah uang yang beredar di antara masyarakat. Kebijakan moneter juga diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Sebenarnya kebijakan moneter juga diterapkan oleh masing-masing negara, tetapi kebijakannya berbeda satu sama lain tergantung kondisi negara tersebut. Tetapi kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, dan yang keempat keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau mempengaruhi penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah yang pertama mencapai kestabilan perekonomian nasional, yang kedua memacu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mendorong laju investasi, yang keempat membuka kesempatan kerja yang luas, yang kelima mewujudkan keadilan sosial, yang keenam sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapat, yang ketujuh mengurangi pengangguran, dan yang kedelapan menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isda Jayanti. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter dan juga uang dan inflasi. Baiklah, langsung saja kita beralih ke materi tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter suatu bank sentral atau otoritas moneter dimaksud untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi real dan harga melalui mekanisme transmisi yang terjadi. Untuk itu, otoritas moneter harus memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme transmisi di negaranya. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat bekerja melalui berbagai saluran seperti suku bunga, agregat moneter, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.
Sehingga pemahaman tentang transmisi kebijakan moneter menjadi kunci agar dapat mengarahkan kebijakan moneter untuk mempengaruhi arah perkembangan ekonomi real dan harga di masa yang akan datang. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melalui pasar operasi menggunakan suku bunga bagi bank sentral sebagai instrumen untuk mempengaruhi permintaan kredit atau utang sehingga akan menyebabkan permintaan agregat yang sesuai. Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga dimulai dari suku bunga jangka pendek, kemudian menyebar ke jangka menengah dan bunga jangka panjang. Ketika kebijakan moneter ketat diterapkan oleh pemerintah, suku bunga meningkat akan menyebabkan penurunan di beberapa sektor yang terkait dengan industri perbankan akibat kenaikan harga. Selanjutnya yaitu tentang inflasi dan bunga dan uang. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang, permintaan barang akan naik. Namun, ketika permintaan barang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang yang tersedia di pasar, akibatnya harga barang akan mengalami kenaikan. Hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori ini juga merupakan teori yang paling banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami hubungan inflasi dengan jumlah uang. Dalam teori kuantitas uang, disebutkan bahwa nilai tukar uang dapat dianalogikan seperti barang-barang lain. Nilai tukar uang tetap ditentukan oleh permintaan dan penawarannya. Dalam teori kuantitas uang, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu, uang baru harus benar-benar beredar dalam pasar untuk menyebabkan inflasi terjadi. Yang kedua, inflasi merupakan hal yang relatif dan tidak absolut. Selanjutnya, ada teori dari Keynes, yaitu isinya disebutkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi. Namun, ada keadaan di mana peningkatan jumlah uang beredar tidak akan meningkatkan inflasi. Jika peningkatan jumlah uang beredar lebih cepat daripada pertumbuhan output real, maka inflasi akan terjadi. Alasannya adalah ada lebih banyak uang yang beredar, namun jumlah stok barang di pasaran tetap. Selanjutnya, permintaan barang akan meningkat sehingga perusahaan menaikkan harga barang. Di sisi lain, jika peningkatan jumlah uang beredar sama dengan output real, maka harga barang akan tetap sama sehingga tidak menyebabkan terjadinya inflasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Saya pemateri berikutnya, nama Indah Syafira Jawardani, NPM 1951020337, menjelaskan tentang materi E, ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Meskipun lebih sulit diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk negeri yang akan ekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri. Apabila ini terjadi, maka seperti telah dijelaskan di awal, maka perbankan akan sulit dalam menghimpun dana masyarakat yang sangat diperlukan untuk investasi usaha dunia. Dengan penjelasan keempat indikator moneter tersebut, dapat disimpulkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh keempat indikator tersebut, sehingga kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah akan hal itu harus memberi hasil yang baik dalam artian terkendali, wajar, dan realis. Implikasi kebijakan moneter di Indonesia cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah pencegahan. Misalnya, di saat tingkat inflasi tinggi, di mana nilai tukar jatuh terhadap dolar, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah
melakukan himbauan moral pada publik agar menghentikan sejenak aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang mewah atau berbelanja di luar negeri, dan melepaskan uang dolar yang dimiliki dengan menukarnya dengan uang rupiah agar permintaan dolar semakin menurun dan perekonomian menjadi stabil. Materi selanjutnya yaitu tentang inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Tugas kebijakan moneter pada negara berkembang umumnya lebih rumit dan berat jika dibandingkan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan, yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Yang kedua, kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan. Pemerintah sering kali menimbul dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika ini dilakukan, laju pertambahan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. Bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerima valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri atau ekspor dan impor. Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi negara tersebut karena harga mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Ada kalanya tingkat kenaikan yang besar sekali dan ada kalanya sangat merosot. Akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Untuk negara berkembang, diperlukan suatu kerjasama dengan setiap bank umum agar mampu sebagai bank yang dapat memberikan jaminan selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membantu permodalan pada UMKM. Namun, prinsip penggunaan modal yang diberikan kepada UMKM diperlukan perhatian yang selektif agar bisa menjadi cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terhadap lembaga asing juga diperlukan suatu kehati-hatian dalam melakukan seleksi, agar terjadinya profesionalisme dalam tindakan yang bersifat kebijakan moneter.